Selamat pagi, Naryo Subekti dari Pak Naryo Subekti. Sebaiknya pengganti gula apa Pak Jes? Udah banyak Pak yang masuk ke tubuh Pak. Mau diganti yang mana Pak? Masih suka jajanan kan? Nah jajanan itu gula. Masih suka cemilan kan? Nah cemilan itu gula. Hanya dikurangi Pak. Ya, tubuh kita butuh gula. Saya ngomong ini yang dimakan sama otot saya adalah gula. Ya, saya berpikir untuk membicarakan apa yang saya harus bicarakan. Ini otak saya bekerja ini, kalau otak makanannya lemak ya, kalau makanannya gula bahaya. Kalau otakmu makanannya gula jadi lola nanti. Ya, itu bahaya banget. Otak makanannya harus kolesterol supaya sehat. Jadi kalau saya bergerak begini, saya berjalan, itu gula yang dimakan, kalori yang dimakan oleh tubuh saya, otot-otot saya. Jadi mau tidak mau kita pasti udah makan gula dalam diri kita. Contoh, Bapak makan telur dimasak, itu sudah ada gulanya. Natriumnya juga udah lengkap. Bahkan mungkin berlebih natrium karena mesti menggunakan bumbu. Ya, terus kemudian Bapak makan daging, daging dimasak, masak rendang, masak tongseng, masak goreng, masak stik bakar, masak apa lagi, sate, masak apa namanya itu, masak sop, masak apa kotoan, itu semuanya sudah ada gulanya. Jadi mau diganti apa lagi? Minuman maksudnya, minuman ini ada yang tanya sama saya, Pak, masa racikan macin bisa ditambah stevia enggak? Racikan macin mau ditambah stevia, sayang banget nutrisinya, Jess. Ya, lebih baik jangan. Ingat loh, tubuh kita protein ketemu gula itu akan membentuk satu senyawa yang membuat tubuh mengeluarkan antibodi. Yang dihantam kolagen. Makanya jadilah anti-aging. Age namanya AGE. AGE S kecil, age, anti-aging jadinya. Sehingga banyak orang-orang keriput sebelum waktunya. Pakai skincare malah jadi kere akhirnya. Ya itu karena apa? Karena dia nggak bisa kontrol makan gula proteinnya. Ya, protein itu makanan sel. Sel tubuh kita itu dindingnya adalah lemak dan protein dan asam amino. Karena itu makanannya dia. Kalau selnya kuat, maka dia akan memakan sel-sel yang rusak dalam tubuh. Namanya autophagy. Kalau 72 jam kamu lakukan itu, kamu tidak makan, maka tubuhmu mengeluarkan stem cell sendiri secara otomatis. Yang paling aman ya tidak membuang gula. Tidak mungkin kamu membuang gula, karena kalau kamu membuang gula pasti kamu lemes, tidak akan kuat, tidak akan punya energi. Kayak saya tidak mungkin punya energi se energik ini kalau saya tidak ada gula dalam tubuh saya. Ada pasti. Ya, nah cuman masalahnya saya kenapa tidak mengasupkan gula, karena di tubuh saya sudah kelebihan gula yang disimpan di bawah kulit yang namanya lemak. Makanya itu harus dihabiskan. Caranya menghabiskan bagaimana? Yang paling simpel adalah kamu tidak makan. Makanya saya membatasi tidak makan pagi dan tidak makan malam. Tujuannya supaya semua pergerakan saya memakan cadangan energi di tubuh saya. Gitu. Itu tujuannya kan itu. Makanya saya berat badannya turun tapi lambat. Kenapa ya? Karena saya tidak minum obat-obat penghancur lemak itu. Karena itu akan menimbulkan banyak masalah penyakit. Gitu. Ya, itu yang paling simpel seperti itu, Pak. Terus kalau saya pengen makan gula, Pak, ya campur aja gula sedikit. Minum apa kek, ya, minum yang paling cocok kan kopi manis sedikit kemelenyeng, nah itu kan enak. Kayak saya, kopi saya itu campurannya pasti susu. Susu apa namanya? Susu kental manis. Itu gula semua itu. Susu kental manis itu gula, enggak ada susunya itu. Bohong aja itu ada susunya. Gula itu. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 10 itu perbandingannya kopinya 7, susu kental manisnya 3. Jadi kental pahit banget. Pahit tapi kemelenyengan manis. Jadi 7 banding 3. Itu minuman kopi saya, ya. Apakah setiap hari saya minum? Ya, kalau saya mau minum, minum. Tapi satu hari itu sekali buat, bukan berkali-kali buat gitu. Ya, karena gula pasti dibutuhkan sama tubuh. Kan nih, makananmu ya, makanan sel tubuhmu ini, kamu catat baik-baik. 2, ini disebut sebagai mikronutrisi.
Tiga ini disebut sebagai makronutrisi. Ini makanan sel tubuhmu. Sehingga tubuhmu bisa bertumbuh, menjadi gede, menjadi tinggi, menjadi besar, pinter, otaknya cerdas. Ini makanannya ini, 5 poin ini. Yang 2 ini mikronutrisi, yang 3 ini makronutrisi. Mikronutrisinya adalah mineral dan vitamin. Makronutrisinya adalah asam amino, asam lemak, sama karbohidrat. Ini 5 makanan tubuhmu ini. Cuman permasalahannya dari 5 poin ini, yang suka sekali kamu asupkan ke tubuhmu yang kelima, karbohidrat. Nah, itu yang membuat kamu tidak sehat. Yang membuat kamu 3 tahun kemudian kena masalah yang namanya penyumbatan penyakit. Ini masalahnya kayak ini. Melek moto, melek cangkem, ini yang kamu cari. Mosok, Pak? Yakin? Iya, benar. Ya, nasi pagi-pagi carinya apa? Nasi uduk. Pagi-pagi carinya apa? Nasi kuning. Pagi-pagi carinya apa? Mie. Semuanya gula. Ya, proteinnya pasti ada sedikit banget. Nggak banyak kamu pasti. Udah makannya mie, udah makannya uduk, udah makannya kuning, minumannya apa? Es teh manis. Minumannya apa? Itu yang botolan, itu jumbo-jumboan itu. Ya, itu udah pasti kan kamu. Padahal pagi yang terbaik adalah tidak sarapan. Sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Tapi kamu udah ganggu pagi-pagi lambungmu. Makanya bermasalah. Gitu. Makanya sebisa mungkin kamu buat tubuhmu ini pagi tidak sarapan. Supaya apa? Supaya tubuhmu memakan dirinya sendiri. Terutama yang dimakan adalah asam amino dari sel tubuhmu sendiri. Nah, itu yang akan membuat kamu sehat walafiat. Ya, nah makan-makan seperti itu, tidak ada yang melarang. Silahkan kamu mau makan nasi, mau diapainkah itu? Nasi mau di apakah itu? Silahkan aja, asal dimakan siang. Jam 1 sampai jam 7 malam itu jatah kamu makan. Bebas. Tidak ada larangan. Kecuali kamu sudah punya masalah dengan degeneratif. Kecuali kamu sudah punya masalah dengan komplikasi. Kecuali kamu sudah punya masalah dengan metabolik. Ada masalah ginjal, ada masalah diabetes, ada masalah prostat, ada masalah jantung, ada masalah kanker, ada masalah miom, ada masalah tumor, ada masalah pankreas, ada masalah apalagi liver, ya hepatitis, apapun itu penyakit-penyakit metabolik. Penyakit yang muncul gara-gara mulutmu tidak bisa dijaga. Mulutmu tidak bisa diatur, mulutmu tidak bisa dikendalikan. Nah, itu namanya penyakit-penyakit itu. Jadi sebetulnya penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan dengan cara memperbaiki pola makan dirimu sendiri. Sehingga dengan cara pola makan yang benar, maka tubuh mengeluarkan yang namanya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri yang namanya salutogenesis. Nah, kamu bisa Google itu. Salutogenesis itu apa? Sehingga kamu bisa mendapatkan informasi yang berlebih dari sana. Ya, Jess, itu dia. Ini yang paling baik sekali. Ya, jadi kalau ditanya pengganti gula itu apa? Ya, tidak perlu diganti. Kalau mau gula, ya gulanya aja dimakan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah itu. Ya, asal dimakannya berbarengan dengan yang namanya aktivitas. Jadi tidak ada masalah, tidak ada problem. Kamu punya aktivitas penuh, nah saatnya tambahkan gula. Kayak kamu di lapangan, kerja, di proyek, di mana, nah minum makan gula, tidak ada masalah. Ya, gula apa itu? Ya itu nasi, tepung, gorengan, cemilan. Kalau gorengan sih saya tidak rekomendasi ya, karena gorengan itulah sumber penyumbatan yang sangat mengerikan untuk tubuh kita. Jadi lebih baik dihindari. Yang paling aman ya telur. Makan yang berkuah, makan yang dikukus, makan yang ditim, nah, itu yang paling sehat seperti itu. Ya, kalau gorengan ya 3 bulan sekali ya boleh lah, setahun sekali ya boleh lah. Ya, tapi kalau gorengannya adalah ikan, nah, itu sikat aja boleh. Ikan bandeng goreng, ikan kembung goreng, nah, itu sikat itu. Ya, terus kemudian mede, kacang mede, terus kemudian empeng, nah, itu sikat nggak apa-apa. Selama tidak dimakan dengan berlebihnya gula. Atau dimakan dengan nasi, dimakan dengan mie, itu aman. Ya, sehat, Jess. Karena itu makanan saya juga, saya doyan banget gitu. Ya, ikan itu kalau saya nggak do ikan kembung, bisa 3 ikan kembung saya makan. Luar biasa. Ya, kalau minum dikasih gula, ya boleh aja, nggak ada masalah, nggak ada yang melarang. Ya, dan terbaik diminumnya siang. Siang, waktu kamu beraktivitas. Pagi sama malam usahakan tidak. Karena itulah jam-jam bagus untuk membuat tubuhmu, pankreasmu beristirahat. Untuk tidak memproduksi insulin. Sehingga untuk diganggu sama
gula darahnya. Ya gitu ya, Jess. Sehat selalu. Jos pokoknya.